Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bahasan Open System Interconnection ya, atau yang lebih kita kenal dengan OSI layer. Bahasan kita hari ini ada 6. Yang pertama OSI, yang kedua layer-layer yang terdapat pada OSI, nomor 3 mengenai konsep dan kegunaan layer, konsep nomor 4 mengenai interaksi antar layer pada OSI, nomor 5 mengenai data enkapsulasi, dan yang keenam mengenai model OSI dan model TCP/IP. Oke, pertama kita akan membahas apa itu OSI ya. OSI singkatan dari Open System Interconnection. Jadi OSI itu gunanya sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. Oke, pertama kita pahami dulu definisinya, nanti kita akan menjelaskannya lebih lanjut. Jadi pada OSI ini terdapat 7 buah layer ya. Dikenal the 7 layers of OSI. Jadi kita dapat mengambil analogi seperti ini. Misalkan kita akan mengirim sebuah data gitu ya. Kita akan mentransmit data, mengirim data. Ada pihak yang mengirim, ada pihak yang menerima gitu ya, ada yang receive data. Jadi ini user ya, tingkatan paling atas itu di sini user. Ini bukan layer ya, ini maksudnya menggambarkan posisi pengguna itu di sini. Jadi ada pengguna yang mentransmit data, dia akan masuk ke layer yang paling atas dari OSI, layer ke-7, application layer, lalu dia akan berjalan ke layer ke-6, presentation layer, lalu berjalan ke layer ke-5, session layer, lalu berjalan ke layer ke-4, transport layer, lalu berikutnya ke network layer, ke data link layer, sampai ke physical layer. Dari physical layer ini lalu data tersebut akan dikirimkan gitu ya. Nah, ini disebutnya physical link yang menghubungkan antara tempat satu user dengan user yang lain. Ini dihubungkan dengan physical link namanya. Nanti sampai tempat user, dia akan melalui layer yang paling bawah dahulu. Kalau tadi dari layer yang paling atas, layer ke-7, sekarang dimulai layer ke-1. Dari physical layer lanjut ke data link layer, lanjut ke network layer, ke transport layer, sampai ke application layer. Akhirnya data tersebut diterima. Akhirnya data sampai dari pengirim ke penerima. Ini penjelasannya ya mengenai OSI layer. Jadi layer paling tinggi itu layer aplikasi. Jadi aplikasi yang saling berkomunikasi antar komputer. Jadi yang kita mengetahui bahwa yang dapat berkomunikasi gitu ya, atau elemen yang berkomunikasi yang menghubungkan antara user gitu ya dengan perangkatnya biasanya aplikasi kan. Jadi ada aplikasi. Aplikasi layer ini mengacu pada pelayanan komunikasi pada suatu aplikasi. Berikutnya kita membahas mengenai presentation layer ya, atau presentation layer. Ini layer nomor 6. Jadi tujuan untuk layer nomor 6 mendefinisikan format data. Nah, di sini ada contohnya seperti ASCII text gitu ya. Jadi ada tabel ASCII, silakan di googling. Jadi ada contoh penulisan yang berpedoman pada tabel ASCII gitu ya. Ada binary, ada JPG ya. Ini mendefinisikan format data. Jadi analoginya, kalau tadi layer 7 itu yang berkomunikasi dengan user gitu ya, melalui aplikasi. Jadi user berkomunikasi melalui aplikasi gitu ya. Lalu dari aplikasi turun ke layer di bawahnya,
Jadi layer presentation, di presentation layer itu data-data tadi didefinisikan lagi format datanya menjadi ASCII text, binary, dan JPEG. Lalu setelah dari layer nomor 6, dia turun ke layer nomor 5 pada session layer ya. Jadi pada layer ini mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan. Contohnya seperti session ya. Misalkan setiap kali ada suatu percakapan misalkan ya, kita meng-ping misalkan ya, atau kita mentransmit data gitu ya, itu pasti ada percakapan yang terjadi gitu ya. Nah, itu ada sessionnya. Biasanya nanti diakhiri session out gitu ya, atau session time out itu juga bisa keluar gitu ya. Berikutnya dari layer nomor 5 akan turun ke layer nomor 4, yaitu layer transport. Layer ini berfungsi melakukan multiplexing terhadap data dan mengurutkan data. Jadi data-data yang sudah ada, sudah turun dari layer 5 tadi, pada layer 4 dia akan dimultiplexing. Jadi data itu yang sebelumnya belum urut, dia akan diurutkan, akan dikelompokkan gitu ya. Itu gunanya transport, layer transport ya. Berikutnya layer nomor 3, ini layer network ya, mendefinisikan pengiriman data. Jadi pada layer ini juga didefinisikan pengalamatan gitu ya, seperti pengalamatan antar router yang kita sering kenal dengan sebutan routing gitu ya. Jadi untuk mata kuliah jaringan komputer, kita akan lebih sering berada pada layer nomor 3 ini, network layer ya. Jadi di sini juga akan kenal TCP/IP gitu ya, protokol TCP/IP itu adanya di atau pengalamatan IP gitu ya, IP versi 4, IP versi 6 itu ada di network layer. Berikutnya dari layer ketiga dia akan turun ke layer kedua, layer data link. Data link ini berguna untuk mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Di sini contohnya, misalkan kita menggunakan Ethernet 802.3 menuju High Level Data Control atau HDLC. Jadi ini yang menghubungkan atau mengatur pengiriman datanya itu data link. Selanjutnya dari layer kedua, turun lagi ke layer pertama, physical layer. Jadi pada layer pertama ini mengatur bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Contohnya, spesifikasi yang berbeda pada konektor, pin, arus listrik, encoding, dan lain-lain gitu ya. Dan biasanya physical layer ini datanya data biner ya, 0101 ya. Atau kita kenalnya bahasa mesin. Konsep dan kegunaan layer. Jadi, kegunaan yang pertama, itu satuan informasi yang berjalan dalam sebuah jaringan itu disebut paket data. Kita tahu bahwa sebuah data yang kita kirim ya di sebuah jaringan atau di network gitu ya, pasti ada alamat sumber dan alamat tujuannya gitu ya. Ada source address, ada destination address gitu ya. Itu pasti ada. Misalkan saya sekarang sedang menggunakan IP 192.168.0.2 misalkan. Saya akan mengirim ke IP tujuannya 192.168.0.4 misalkan. Nah, itu akan mengirim ke alamat tersebut. Itu pasti harus ada dua itu dalam sebuah paket data yang dikirimkan. Kegunaan layer yang berikutnya itu untuk membagi fungsi. Setelah kita tahu fungsi dan kegunaan masing-masing layer, tadi setiap layer memiliki fungsi yang berbeda-beda gitu ya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kompleksitas. Jadi bisa kita bayangkan bila tidak ada
pembagian layer seperti ini, berarti dalam membuat sebuah aplikasi, ya, misalnya aplikasi yang akan berjalan di network gitu ya, kita harus memikirkan dari ke semua layer tadi, tugas semua layer itu kita harus meng-create atau membuat fungsi-fungsi tersebut gitu ya. Itu akan memakan waktu sangat lama dan kompleksitas program yang kita buat akan sangat tinggi gitu ya. Tapi misalkan kita hanya membuat aplikasi misalkan. Oh, ternyata kita hanya ada pada application layer saja, layer 7 ini yang berhubungan langsung dengan user. Nah, itu maksudnya mengurangi kompleksitas ya. Yang berikutnya membuat perangkat lebih modular. Nah, kita tahu bahwa pada jaringan komputer ya, itu perangkatnya berbagai macam perangkat gitu ya, dan macam-macam juga spesifikasi dan jenisnya gitu ya. Nah, karena adanya konsep layer tadi, nah ini memungkinkan perangkat-perangkat yang berkomunikasi di internet atau di network atau di jaringan gitu ya, itu bisa berbagai macam. Tidak satu tipe saja, tidak misalkan Windows hanya bisa berkomunikasi dengan Windows ya, kan juga. Misalkan saya mengirim melalui Windows hanya bisa diterima di Windows gitu ya. Bukan seperti itu, sehingga perangkat-perangkat saat ini menjadi lebih beraneka ragam atau modular ya. Konsep dan kegunaan layer. Jadi tadi kita sudah membahas sedikit mengenai layer aplikasi ya. Ini yang berurusan dengan program komputer yang digunakan oleh user. Tapi hanya program-program yang khusus mengakses jaringan ya. Jadi kalau kita kategorikan di sini ada dua, ada computer application, ada network application. Contohnya yang sederhana ya, computer application seperti Word, processing, presentation graphic gitu ya, spreadsheet, Explorer, Netscape, dan sebagainya. Sedangkan network application yaitu aplikasi yang berhubungan dengan jaringan internet ya. Contohnya electronic email gitu ya, file transfer, remote access, World Wide Web, atau URL gitu ya. Ini yang disebut network application. Berikutnya, pada layer presentasi, nah ini bertugas mengurusi format data. Nah, bisa kita bayangkan, misalkan kita akan mengirim data berupa teks gitu ya. Data tersebut harus sampai ke penerima dalam bentuk teks juga gitu ya, dalam bentuk format teks misalkan. Kalau kita mengirimnya formatnya grafik gitu ya, JPEG atau PNG atau sebagainya, ya harus sampai dengan format yang sama. Yang bertugas untuk memilah-milah format tadi itu layer presentasi. Contohnya di sini ada yang teks gitu ya, atau data, atau ada menggunakan ASCII, ini alfabetik biasa, atau kalimat terenkripsi juga ada. Yang grafik bisa picture, bisa JPEG, bisa GIF, dan sebagainya. Yang sound bisa MPEG gitu ya, dan sebagainya. Berikutnya mengenai layer session. Jadi layer session ini yang bertugas untuk memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu komunikasi. Contohnya yang sering kita kenal ya, biasanya kalau kita mau mengirim data, pasti ada service request. Kita mengirimkan request dulu nih, misalnya kita mau ngeping gitu ya, ngeping ke komputer B dari komputer A. Berarti dari A ke B mengirim service request, lalu dari B mengembalikan berupa service reply ya. Berarti service reply ini terkirim lagi sampai ke A. Nah, di sini yang biasanya ada disebut network file system atau NFS ya. Ada structure query language SQL gitu ya. Ini juga adanya di layer session. Ada remote procedure cell atau RPC. Ada Apple Talk Session Protocol. Jadi ada berbagai macam protokol di sini yang berjalan pada layer session. Berikutnya pada layer transport ya. Jadi di sini pada layer transport terdapat beberapa protokol yang mendukung error recovery gitu ya. Tugasnya juga untuk melakukan multiplexing atau mengurutkan data.
melakukan segmentasi pada layer di atasnya. Jadi layer di atasnya tadi berupa layer session, lalu turun ke layer transport. Pada layer transport, pada layer session tadi melakukan komunikasi, di bawahnya dia melakukan segmentasi. Dan sedangkan nomor 4 fungsinya melakukan koneksi end-to-end. Koneksi end-to-end dari perangkat A ke perangkat B misalkan. Yang berikutnya, fungsi berikutnya itu mengirimkan segmen dari satu host ke host yang lain. Dan yang keenam memastikan reliabilitas data. Jadi layer transport ini memastikan kehandalan dan kelengkapan data ya. Jadi data yang dari komputer A ya harus sampai dengan kondisi yang sama pada komputer B ya. Itu yang menjamin hal itu terjadi yaitu layer transport. Berikutnya, nah ini konsep layer pada layer transport. Tadi sudah dibahas mengenai segmentasi, sudah dibahas juga tentang reliabilitas data, dan pengiriman antara satu host dan ke host yang lain. Pada layer network, jadi layer network ini akan mengelola pengalamatan ya. Jadi pengalamatan jaringan yang ada di sebuah jaringan itu adanya nanti di layer network gitu ya. Pemberian IP gitu ya. Di sini contohnya ada IP setiap host gitu ya. Ada IP network untuk routingnya sendiri gitu ya. Itu juga ada. Nah, pengalamatan itu semuanya ada di layer network. Berikutnya layer data link. Jadi pada layer data link ini ada beberapa fungsi ya. Jadi arbitration itu pemilihan media fisik. Kalau addressing ini untuk untuk pengalamatan ya, ini pengalamatan fisik. Ada error detection, itu menentukan apakah datanya itu telah berhasil terkirim atau tidak. Dan adanya juga identity data encapsulation, jadi menentukan pola header pada suatu data. Jadi kita sudah bahas tadi bahwa di setiap data yang kita kirim, itu pasti ada headernya ya. Jadi ada, kalau pada sebuah halaman website, header itu pasti bagian atasnya, awalnya pada sebuah data yang akan dibaca, itu ada headernya. Nah, itu yang akan diidentifikasi pada layer data link. Ya, di sini yang terakhir, di bawahnya data link ada layer physical layer ya. Jadi physical layer itu layer nomor 1, jadi dia hanya berupa data-data biner ya, 0101. Dia berkaitan dengan tadi konektor kelistrikan gitu ya, pin dan sebagainya. Itu yang adanya di physical layer. Interaksi antar layer pada OSI gitu ya. Jadi tiap layer itu memberikan pelayanan pada level di atasnya sesuai dengan spesifikasi protokolnya. Jadi setiap layer di OSI itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Tadi saya menyebutkan bahwa kalau kita akan mengirim data dimulai dari layer ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 sampai ke layer 1 lalu ditransmit menggunakan physical link, akan berjalan lagi dari layer 1 sampai layer ke-7 pada komputer si penerima ya. Berikutnya, tiap layer ini mengirim informasi komunikasi melalui software yang sama antar komputer. Jadi misalkan kita membuka pada layer 7 ini aplikasi email gitu ya. Contohnya saya membuka Gmail misalkan. Jadi membuka email. Kalau email ya bisa dibuka di aplikasi email juga, tidak bisa dibuka di Microsoft Word misalkan. Nah, ini interaksi antar layer pada OSI. Tadi sudah saya bahas juga, gitu ya.
Nah, berikutnya ada data enkapsulasi. Jadi apa yang disebut enkapsulasi? Mungkin sudah tidak asing dengan enkapsulasi, yaitu konsep penempatan data. Jadi di balik suatu header dan trailer untuk tiap layer disebut enkapsulasi. Jadi kita tahu bahwa data tadi kan pasti ada headernya gitu ya, dan ada isi datanya gitu ya. Nah, data enkapsulasi ini akan menempatkan gitu ya data-data tersebut sesuai dengan formatnya masing-masing, sesuai dengan protokolnya masing-masing gitu ya. Nah, di sini ada perbandingan gitu ya. Yang sebelah kiri ini model OSI, ini berarti layer OSI ya, yang di sini layer TCP/IP. Jadi keduanya ini sama-sama ini ya, sama-sama layer ya, sama-sama model layer yang ada pada network ya. Kalau OSI terdiri dari 7 layer, kalau TCP/IP hanya terdiri dari 4 layer. Tetapi antara OSI dan TCP/IP sama-sama memiliki fungsi yang sama, yaitu dia berguna untuk mentransmit data, gitu ya, atau dia mengolah data untuk dikirimkan ke komputer pengguna melalui berbagai protokol yang ada pada setiap layer. Nah, di sini ada saya jajarkan gitu ya. Jadi pada OSI, pada layer ke-7, ke-6, dan ke-5, nah ini sudah kita bahas tadi, ini sama dengan layer yang paling atas, layer ke-4 dari TCP/IP. Jadi layer application pada TCP/IP ini juga mengenai application-nya, presentation, dan session-nya. Sedangkan pada OSI, dia dipisah-pisah menjadi 3 layer. Begitupun seterusnya. Di ada layer transport di OSI, pada layer TCP/IP, dia ada TCP/IP dan UDP. Berikutnya, pada layer network, dia disebutnya network, gitu ya. Di layer ketiga, di layer kedua pada TCP/IP disebutnya IP, ARP, atau ICMP. Jadi ada layer yang fungsinya sama, jadi berfungsi untuk menentukan dan mengkonfigurasi alamat gitu ya. Setiap perangkat yang terhubung di jaringan internet itu sama. Berikutnya, untuk layer data link dan physical, ini sama dengan layer pertama pada TCP/IP, yaitu network interface. Yaitu ya dia yang mengelola fungsi yang sama persis dengan data link dan physical. Jadi keduanya ini memiliki perbedaan gitu ya, tapi juga memiliki persamaan fungsi. Hanya bedanya jumlah layernya lebih sedikit. Jadi ada satu layer pada TCP/IP yang mengelola dan memiliki fungsi seperti 3 layer yang ada pada layer OSI. Seperti itu perbedaannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.